Gereja Katolik. Ketika mendengar kata Katolik, banyak orang mengasosiasikannya dengan Katolik Roma. Sebenarnya tidak terlalu salah jika melihatnya hanya dari sisi populasi. Dari sekitar hampir 1,4 miliar umat Katolik seluruh dunia, hampir 99%-nya adalah umat yang mengikuti ritus Latin atau ritus Roma. Akan tetapi, hal itu tentunya tak bisa mengabaikan begitu saja sekitar 18 juta umat yang sama Katoliknya dengan kita, namun tidak menggunakan ritus Roma. Ada saudara-saudara kita Katolik yang tidak pernah menggunakan bahasa Latin dalam ibadahnya dan memiliki tradisi liturgi kuno mereka sendiri. Imamnya mengenakan busana dengan bentuk dan corak berbeda, dan bahkan ada yang diizinkan untuk menikah. Mereka adalah anggota Gereja Katolik yang biasa disebut Gereja Katolik Timur, yaitu untuk membedakannya dari Gereja Katolik Barat atau Gereja Latin. Dulunya mereka bergabung dengan Gereja Ortodoks Timur maupun Ortodoks Oriental, namun kembali ke dalam persekutuan penuh dengan Paus di Roma, sebagai pemimpin Katolik seluruh dunia. Perlu diingat bahwa meski kata Katolik di sini merujuk pada kelompok yang membedakan dirinya dari Ortodoks dan Protestan, namun kata Katolik itu sendiri tak ada hubungannya dengan institusi. Dalam bahasa Yunani, kata Katolik berarti universal, atau secara harafiah berarti menurut yang berlaku umum. Sejak awal, gereja menggunakan kata ini untuk menekankan bahwa gereja Kristus di bumi tidak terikat pada bahasa, lokasi, etnik, atau periode waktu tertentu. Misi Yesus berlaku untuk dan dapat dipahami oleh semua orang. Adalah jelas bahwa Yesus tidak berbicara bahasa Latin. Begitu pula halnya dengan sebagian besar gereja pada awal keberadaannya. Ketika ajaran tersebut menyebar ke seluruh Timur Dekat dan Mediterania, pengajaran itu diterima ke dalam keragaman budaya. Pengekspresiannya pun dilakukan dengan cara berbeda, apakah dengan bahasa Aramaik, Yunani, Syria, dan bahasa Semit lainnya, sebelum bahasa Latin dikenal luas. Dari proses penyebaran dan melalui budaya yang berbeda inilah, banyak ritus berkembang dalam gereja secara keseluruhan. Sebuah ritus, sebagaimana didefinisikan oleh hukum kanonika Gereja Timur, adalah warisan liturgis, teologis, spiritual dan disipliner, yang dibedakan menurut budaya masyarakat dan keadaan sejarah, yang terungkap dalam cara hidup iman masing-masing gereja otonom. Dengan kata lain, ritus adalah semacam denominasi dalam tanda kutip, dalam persekutuan gereja secara keseluruhan. Setiap ritus berbagi inti ajaran yang sama dengan yang lain, tetapi mengungkapkannya dengan cara berbeda, baik dalam doa, devosi, pemikiran, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke gereja awal, para ahli berpendapat bahwa terdapat 3 ritus utama, yang dari ketiganya itu semua ritus saat ini berawal. Masing-masing kemudian berkembang, berdasarkan budaya dan otoritas dari ketiga tahta awal gereja. Ketiganya adalah ritus Latin dari Roma, ritus Antiokhia dari Antiokhia di Syria, dan ritus Alexandria dari Alexandria di Mesir. Ritus Latin sejauh ini adalah yang terbesar dalam penggunaannya, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, seolah gereja Katolik hanyalah gereja yang menggunakan ritus Latin. Gereja Katolik dengan ritus Latin ini hanya terdiri dari satu gereja partikular, yaitu Gereja Latin, atau yang biasa disebut sebagai Katolik Roma. Gereja Katolik di Indonesia pun menggunakan ritus Latin, karena penyebaran Katolik di Indonesia awalnya dilakukan oleh misionaris dari Eropa Barat. Ritus Alexandria adalah ritus yang sedikit lebih tua, dan lebih beragam dalam praktiknya.
Tidak seperti ritus Latin yang hanya terdiri dari satu gereja partikular, ritus Alexandria melahirkan 3 gereja partikular yang berada dalam persekutuan dengan Paus di Roma. Ketiganya adalah Gereja Katolik Koptik, Gereja Katolik Ethiopia, dan Gereja Katolik Eritrea. Yang terakhir ini relatif baru dibentuk, dan baru saja masuk dalam persekutuan penuh dengan Roma pada tahun 2015. Istilah gereja partikular di sini adalah merujuk pada otonomi gereja tersebut. Sebagai contoh, gereja-gereja partikular tersebut mengikuti tradisi apostolik tersendiri, memiliki hukum kanonik tersendiri, atau menggunakan liturgi tersendiri. Akan tetapi, terkait iman dan moral, semua gereja partikular tersebut mengikuti pengajaran iman dan moral yang sama. Sampai titik ini, apakah Anda sudah mulai mengerutkan dahi? Baik, saya ulangi lagi. Sampai titik ini sudah terdapat 2 ritus dengan 4 gereja partikular. Pertama adalah ritus Latin dengan 1 gereja partikular, yaitu Gereja Katolik Roma. Kedua adalah ritus Alexandria dengan 3 gereja partikular, yaitu Gereja Katolik Koptik, Gereja Katolik Ethiopia, dan Gereja Katolik Eritrea. Total sementara, terdapat 2 ritus gereja Katolik dengan 4 gereja partikular. Perlu diketahui bahwa ketiga gereja partikular yang menggunakan ritus Alexandria ini dulunya tergabung dalam kelompok Gereja Ortodoks Oriental. Mereka memisahkan diri dari persekutuan gereja karena menolak hasil konsili Kalsedon tahun 451. Dengan berjalannya waktu, sebagian dari mereka bergabung kembali dengan Roma dan mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Karena itu, di Mesir saat ini terdapat gereja Koptik atau Ortodoks Koptik yang tergabung dalam Ortodoks Oriental, serta gereja Katolik Koptik yang tergabung dalam gereja Katolik. Sekarang kita masuk ke ritus Antioquia dan turunannya, yang mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih dalam. Bukan hanya karena terdapat 19 gereja partikular tertentu sesuai asal-usul mereka, ritus kuno ini sendiri dalam perjalanan waktu telah berkembang dan terpisah menjadi 3 keluarga ritus yang berbeda. Ketiganya adalah ritus Bizantium atau Konstantinopel, ritus Syria Timur, dan ritus Syria Barat. Ritus Bizantium bisa ditelusuri kembali ke awal terbentuknya kota Konstantinopel. Kota Bizantium pada awalnya berada di bawah yurisdiksi Patriarki Antioquia. Setelah Kekaisaran Romawi memindahkan pusat kekuasaannya dari Roma ke Bizantium, nama Bizantium diganti menjadi Konstantinopel. Sejak itu, seiring berjalannya waktu, berkembanglah Patriarki Konstantinopel. Mengingat bahasa dominan di Konstantinopel saat itu adalah bahasa Yunani, maka ritus Bizantium atau Konstantinopel menggunakan bahasa Yunani. Setelah terjadi skisma besar di tahun 1054, ritus ini tetap digunakan oleh gereja yang menamakan dirinya Gereja Ortodoks Timur, atau sering juga disebut Ortodoks Yunani. Mereka terbagi lagi berdasarkan teritori masing-masing negara. Misalnya saja Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Ortodoks Bulgaria, Gereja Ortodoks Rusia, Gereja Ortodoks Ukraina, dan lain-lain. Sepanjang abad ke-16 sampai abad ke-20, sebagian dari gereja-gereja Ortodoks Timur itu ada yang bersatu kembali dengan Roma dan mengakui Paus sebagai pimpinan gereja universal. Jumlah mereka ada 14, dan masing-masing menjadi gereja partikular sendiri. Mereka tetap menggunakan ritus Bizantium, namun berada dalam satu kesatuan penuh dengan Roma. Ke-14 gereja partikular ritus Bizantium itu adalah Gereja Katolik Albania, Gereja Katolik Belarusia, Gereja Katolik Bulgaria, Gereja Katolik Hungaria, Gereja Katolik Italo-Albania, Gereja Katolik Kroasia Serbia, Gereja Katolik Makedonia, Gereja Katolik Melkit Yunani,
Gereja Katolik Rumania bersatu dengan Roma, Gereja Katolik Rusia, Gereja Katolik Rutenia, Gereja Katolik Slovakia, Gereja Katolik Yunani Ukraina, dan Gereja Katolik Yunani. Satu contoh kecil perbedaan ritus Latin dengan ritus Bizantium adalah dalam membuat tanda salib. Meski sama-sama Katolik, ritus Bizantium membuat tanda salib dengan urutan dari dahi, ke dada atau perut, lalu ke bahu kanan, dan terakhir ke bahu kiri. Ritus berikutnya yang jauh lebih kecil namun jauh lebih tua adalah ritus Syria. Dalam perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan dan penyebaran misi para rasul kala itu, ritus Syria ini berkembang menjadi ritus Syria Barat dan ritus Syria Timur. Ritus Syria Barat berpusat di Antioquia dan dipraktikkan oleh 3 gereja partikular. Mereka adalah Gereja Maronit, Gereja Katolik Syria, dan Gereja Katolik Syro-Malankara. Ritus Syria Timur berpusat di Mesopotamia dan dipraktikkan oleh 2 gereja partikular, yaitu Gereja Katolik Kaldea dan Gereja Katolik Syro-Malabar. Dengan tambahan ini, maka sekarang kita sudah mengenal 5 ritus gereja Katolik dengan 23 gereja partikular. Ternyata masih belum selesai. Masih ada satu lagi gereja partikular yang sejarahnya juga sangat tua, yaitu Gereja Katolik Armenia. Jika ditelusuri sejarah awalnya, gereja ini menjalankan ritus Antioquia awal, sebelum terbagi menjadi 3 ritus. Uniknya, meski baru bergabung kembali dengan Roma di tahun 1742, Gereja Katolik Armenia mengklaim bahwa mereka tidak pernah memisahkan diri dari Roma. Klaim yang sama juga dilakukan oleh Gereja Maronit. Hanya karena jarang berkomunikasi saja, mereka seolah terlepas dari persekutuan dengan Gereja Katolik. Oleh karena itu, istilah yang tepat bagi mereka bukanlah bergabung kembali, melainkan pengukuhan ke dalam Gereja Katolik. Dengan demikian, sampai saat ini Gereja Katolik memiliki 5 ritus dengan 24 gereja partikular yang otonom. Fakta bahwa kita dapat bersatu tanpa menuntut keseragaman, mengakui bahwa apa yang kita pegang sebagai keyakinan inti kita dapat diungkapkan dalam berbagai cara, mengingatkan kita mengapa kita mengambil nama Katolik sejak awal. Gereja kita tidak terikat pada bahasa, lokasi, etnik, atau periode waktu tertentu. Itulah artinya Katolik.